Selamat hari Minggu, Shalom. Belum semuanya ruangan ini penuh loh saudara. Sekali lagi saya mau dengar suaranya. Selamat hari Minggu, Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Ayo ya, kasih tahu. Cablek kirinya katakan Tuhan Yesus dahsyat. Yang percaya Yesus luar biasa, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang luar biasa. Wow, gimana kabar saudara semua? Sehat semua? Haleluya ya, puji Tuhan. Saya lihat wajah-wajah saudara, saya lihat wajah-wajah diberkati oleh Tuhan. Saya lihat dari wajah saudara sebentar lagi nerima mujizat dari Tuhan. Wow, ya puji Tuhan. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Kita buka sama-sama Roma 11 ayatnya ke-33 sampai 36. Hari ini saya mau menyampaikan pesan gembala buat saudara semua. Dan hari ini saya hanya khusus ibadah sore. Ya, tadi pagi kita dilayani oleh Bapak Pendeta Lukas Kusuma, tapi untuk ibadah siang sampai sore saya diberi kesempatan untuk melayani saudara dan saya percaya bukan kebetulan saudara mendengar firman ini. Tuhan punya rencana, Tuhan menetapkan saudara di sini untuk kita hari ini belajar sama-sama dari firman Tuhan. Karena itu saya minta saudara yang mendengar firman ini baca yang keras, aminkan dengan keras dan itu yang terjadi dalam hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita baca bergantian. Saya baca ayat 33 dan saudara 34 sampai ayat 36 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. 34. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Ayat 36 sama-sama. Sebab sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia dan bagi dialah kemuliaan sampai. Saya mau mengarahkan perhatian saudara pada ayat 33. Ikuti saya di ayat 33 dikatakan demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Dan baca sama-sama selanjutnya, sungguh apa saudara? Tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami. Nah dari ayat ini saya belajar satu hal, bahwa Tuhan dalam hidup ini sering membuat keputusan-keputusan yang hanya Dia bisa buat. Seringkali dalam kehidupan ini kita juga melihat Tuhan menetapkan jalan-jalan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Karena itu firman Tuhan salah satu mazmur yang terkenal berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Artinya ada satu hal dalam kehidupan kita yang harus kita sadar. Bahwa Tuhan itu bisa membuat keputusan. Ulangin sama-sama, Tuhan bisa membuat apa? Keputusan. Seringkali dalam kehidupan kita banyak keputusan-keputusan yang terjadi. Yang adalah kehendak Tuhan yang Dia sudah tetapkan dalam hidup. Banyak hal yang kita alami dalam hidup kita tidak bisa rubah Bapak Ibu. Ada hal-hal dalam hidup kita yang memang sudah ditentukan jalannya seperti itu. Tetapi kalau saya belajar dari ayat 33, dari situ saya juga belajar bahwa jalan Tuhan pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Halo, amin. Apa yang Dia izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu tidak pernah salah. Tetapi saya yakin jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Hari ini saya mau menyampaikan satu khotbah dengan judul Menggerakkan Hati Tuhan. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Menggerakkan hati Tuhan. Kenapa kita harus menggerakkan hati Tuhan? Karena tadi yang saya sudah bahas di awal, bahwa dalam kehidupan kita harus sadar. Seringkali Tuhan membuat keputusan-keputusan itu yang terjadi dalam hidup kita dan jalan-jalan yang Dia sudah tentukan bagi saudara dan saya. Dan dalam setiap keputusan Tuhan selalu ada maksud Tuhan sendiri. Tuhanlah yang memutuskan kapan Dia menolong saudara dan saya. Kita nggak tahu kapan Tuhan menolong, yang menentukan adalah Tuhan. Tuhan yang memutuskan kapan Dia menyembuhkan saudara dan saya bagi kita yang sakit.
Tuhan yang memutuskan kapan usaha kita berjalan dengan baik. Tuhan yang memutuskan kapan keluarga kita dipulihkan. Tuhan yang juga membuat keputusan kapan suami kita, istri kita, anak-anak kita berubah. Dan hal ini menjadi sulit untuk kita terima ketika keputusan Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita, kita inginnya cepat. Kalau bisa semuanya cepat. Kalau bisa saya sembuhnya sekarang atau nanti? Jangan malu-malu saudara ngomongnya. Sembuhnya sekarang atau nanti? Diberkatinya sekarang atau nanti? Kayanya sekarang atau nanti? Miskinnya sekarang atau nanti? Oh, nanti semuanya. Kita semuanya kalau bisa sekarang. Sesuai dengan cara saya. Saya mau sukses kalau bisa dengan cara saya. Keinginan saya. Tetapi sebagai seorang yang dewasa, terutama menjadi seorang Kristen yang dewasa, kita harus sadar bahwa tidak semua hal terjadi dalam hidup ini harus sesuai dengan kehendak saya. Seringkali God will take his time. Tuhan akan ambil waktunya seperti Tuhan mengambil waktu sebelum dia menolong Lazarus yang sakit dan akhirnya dia harus mati. Seringkali kita melihat bahwa keputusan-keputusan yang Tuhan buat tidak sesuai dengan kehendak-kehendak kita. Dan kita sebagai anak Tuhan seringkali harus menerima fakta ini. Dan rahasianya adalah satu prinsip. Apa prinsip kita dalam melihat dan menerima keputusan Tuhan? Itu saya catat kita harus mau menerima dan tidak boleh marah. Ulangin 1, 2, 3. Harus apa? Menerima. Nggak boleh senggol kanan kiri. Nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Saat Tuhan tidak menjawab doamu tepat sesuai dengan yang kau inginkan, tidak boleh marah. Di saat Tuhan tidak menolong saudara sesuai dengan waktumu dan keputusan Tuhan adalah diam, engkau tidak boleh marah. Kenapa? Karena marah kita kepada Tuhan tidak memperbaiki situasi, tapi justru memperburuk situasi. Karena itu ayo kita belajar untuk menerima. Kita belajar untuk percaya bahwa jalan Tuhan dan cara Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Tepuk dada saudara, katakan jalan Tuhan pasti yang terbaik. Nah, saya udah taruh fondasinya buat saudara. Apa yang saya lakukan barusan saya nunjukin saudara prinsipnya. Semua ditentukan sama Tuhan. Temuannya terjadi sesuai dengan keputusan dan waktu Tuhan. Tapi ada tetapinya. Ada tetapinya. Tetapi kalau saudara dan saya belajar di dalam Alkitab seperti yang saya pelajari. Keputusan Tuhan beberapa kali bisa berubah. Nah ini. Saya gak ada waktu untuk jelasin semua. Tapi hari ini saya mau tunjukkan sama saudara. Bukan hanya dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru pun kita melihat keputusan Tuhan bisa apa? Yes, Tuhan bisa putusin. Ya, inilah waktunya. Oh, kamu masih belum sembuh sekarang. Kamu masih belum diberkati sekarang. Tapi there are a few times. Di mana keputusan itu bisa berubah. Nah faktornya cuma satu. Faktornya adalah saat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Ini dia. Ini kuncinya yang saya mau bagikan buat saudara. Yes, saya selalu belajar untuk menerima apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Saya belajar untuk bersyukur dan tahu bahwa jalan Tuhan yang terbaik. Tetapi ada beberapa kali kalau kita pelajari, keputusan itu bisa berubah. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang membutuhkan waktu yang lama bisa dipercepat. Hanya karena satu faktor. Tampilin lagi dan ulangin, karena hati Tuhan tergerak oleh apa? Hanya karena hati Tuhan tergerak, apa yang dia putusin bisa berubah. Dan akhirnya bisa mendatangkan mujizat yang tidak masuk akal dalam kehidupan saudara dan saya. Doa saya hari ini saat dia lihat saudara beribadah. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Sehingga saudara semuanya mengalami mujizat hari ini, minggu ini, bulan ini. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan. Asal kita tahu bagaimana menggerakkan hati Tuhan. Saudara, ini semua ada ayatnya. Dan hari ini kita mau belajar, saya mau tutup khotbah ini.
Dengan menunjukkan kepada saudara ada 3 peristiwa di mana hati Tuhan tergerak. Dan di situ Tuhan turun tangan. Tuhan mengubah keputusannya. Sehingga mendatangkan sesuatu mujizat yang dahsyat dalam kehidupannya. Saudara mau belajar ini sama-sama, amin? Ayo, yang pertama. Kita baca di dalam Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yohanes pasalnya kedua ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-9. Tampilin judul khotbah saya hari ini. Menggerakkan hati Tuhan. Doa saya setiap kita hari ini ibadah kita menggerakkan hati Tuhan. Amin. Seperti dalam kisah ini yang pertama Yohanes 2 ayat 1 sampai 9. Dikatakan demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana ya di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Siapa nama ibu Yesus? Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Maksudnya ini adalah tempayan yang isinya air untuk cuci kaki. Karena orang Yahudi kalau mau masuk ke dalam sebuah gedung, kalau mau masuk ke dalam sebuah acara, harus cuci kaki, cuci muka, dan lain-lainnya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta atau IO-nya. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11 baca sama-sama dengan suara keras. Ayat 11, 1, 2, 3. Hal itu apa? Buat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, inilah salah satu peristiwa di mana hati Tuhan tergerak dan dia merubah keputusannya. Saya akan jelaskan buat saudara. Catat, yang pertama peristiwanya adalah di mana Tuhan mengubah air menjadi anggur, or water into wine. Ayo kita mau belajar sama-sama. Inilah mujizat pertama Yesus yang menunjukkan bahwa Tuhan kita sangat peduli dalam pernikahan. Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat pertama di rumah sakit, di rumah orang sakit. Tetapi dia melakukan mujizat pertama di sebuah pernikahan. Di situ menunjukkan bahwa prioritas Tuhan dalam hidupmu adalah engkau memiliki rumah tangga yang bahagia. Amin. Saya berdoa di sini semua rumah tangga, suami istri, damai dan bahagia. Karena itu prioritas Tuhan. Mujizat pertama, Tuhan peduli dengan rumah tangga saudara. Terutama dengan rumah tangga yang kehabisan anggur. Hari-hari ini banyak rumah tangga kehabisan anggur. Sangat berbeda waktu awal menikah dan mereka sudah menikah lama. Kalau awal-awal menikah masih romantis. Pak, saya berharap engkau sampai hari ini masih romantis. Nah, ibu-ibu yang jawab amin. Iya Pak, dulu belum dapat dia romantis, sekarang udah gak dipeduliin saya. Pak, semoga engkau masih panggil istrimu dengan panggilan kesayanganmu. Amin. Pak, manggil istri harus kayak pacaran dulu. Manggilnya harus romantis. Bapak manggil istrinya apa? Dul. Jangan loh Pak. Haleluya. Apa Pak? Noni. So sweet saudara. Noni. Satu koko. Waduh. Enak gitu rasanya saudara. Rumah tangga kalau kayak gitu. Ya, Bapak manggilnya apa? Meme. Wih, dahsyat saudara. Meme koko. Ada yang manggilnya Hani. Bani. Loh, kenapa Bani? Iya kayak kelinci dia Pak. Lucu. Semoga manggilnya tetap kayak gitu.
Ya, jangan kayak orang di luar sana yang gak ke GSJS. Sudah menikah 10 tahun manggilnya apa? Iya kon. Di luar GSJS gak ada. Tapi gak tahu yang di luar mungkin pindah masuk sini saudara ya kan di mana. Halo, banyak orang-orang kehabisan anggur dalam rumah tangganya. Awal-awal menikah, wah suami lihat istri malu-malu kucing. Suami cuma ngeliatin istri, apa sih Papa? Jadi malu Papa jangan gitu ngeliatin aku. Coba udah punya cucu 4, suami baru ngeliatin istri ngomong apa? Lapor lo, mau bokon? Apa? Awal-awal anggurnya masih penuh. Halo? Suami minta istri, sayang boleh gak bikinin kopi? Istri ngomong apa? Mau gulanya berapa saset? Suaminya jawab, keren. Gak perlu gula, kamu masukin tangan aja karena kamu udah manis. Najis. Ayo coba anaknya sekolah 3. Bangun pagi, suami bangun udah ngorok semalam. Terus pagi bikinin kopi, istri jawab apa? Kan gak duit tangan dah. Hah? Gak ketok, aku wis kesel ngurusi arek 3 telu iki. Nah, yang tertawa biasanya pengalaman atau korban saudara. Tapi hari ini saya percaya kalau Yesus hadir di rumah tanggamu pasti penuh dengan anggur yang manis. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, kembali kepada firman Tuhan ini. Rumah tangga ini, pernikahan ini habis anggurnya gitu. Dan Tuhan Yesus hadir di situ. Tapi sebenarnya ini bukan mujizat yang dia lakukan. Sebenarnya enggak. Kenapa? Coba lihat ayat 4. Yohanes 2 ayat yang keempat. Ayo, Yohanes 2 ayat 4. Baca sama-sama. Baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya. Sama-sama dengan keras apa? Mau? Apakah kau padaku ibu? Saatku belum? It's not my time. Belum waktunya untuk aku berbuat mujizat. Artinya Tuhan sebenarnya berkata, no, ini belum waktunya aku buat mujizat. Waktunya nanti. Itulah keputusan Yesus. No, ini belum waktunya. This is not my time yet. Saudara, waktu yang dipakai di sini sebenarnya bicara tentang kronos. Nah, di dalam Alkitab kita harus tahu bahwa ada 2 macam waktu yang dimaksud. Tapi yang kebanyakan dipakai adalah kronos. Kronos itu apa? Kronos itu waktu yang bisa diukur secara kronologis. Karena itu kalau jam tangan itu kronograf. Ada kalau saudara lihat, ada beberapa jam yang ada kronograf. Itu bicara tentang mengukur waktu. Kronologi atau kronos itu bicara tentang waktu yang kita jalani. Kita gak bisa lari dari waktu. Setiap hari ada berapa jam? 24. Mau pakai jam tangan harga berapapun tetap 20. Nggak ada yang, oh Pak saya Rolex 26 jam kalau saya. Nggak ada, sama aja. Mau pakai apapun tetap 24 jam. Orang kaya, orang miskin, waktunya sama atau beda? Sama, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Usia kita berjalannya menurut kronologi. Usia kita akan terus bertambah Bu. Gak mungkin bisa mundurin. Mau engkau cuci muka berapa kali sehari tetap usia pasti bertambah. Dan ibu-ibu setiap hari cuci muka. Setiap hari facial digosok terus. Sampai saya khawatir kadang-kadang bisa lepas itu pipi. Kalau terlalu berat. Kenapa semuanya kepingin awet muda. Tapi gak bisa lari dari waktu. Mau pakai skincare, merek apapun, tetap waktu berjalan. Makin hari makin tua. Jangan percaya kalau orang ketemu saudara lalu bilang, "Loh, awet muda, tambah muda loh kamu." Itu gombal. Karena itu kalau ada yang ngomong gitu sama saudara langsung jawab, "Pret." Semuanya pasti bertambah usia. Nggak bisa. Usia itu pasti akan kelihatan. Mau bohong seperti apa? Bu, gak perlu bohong tentang usia. Usia itu kelihatan dari mana? Kelihatan dari telapak tangan atas. Nah, semua pada ngeliatin toh? Saudara, Bu mau ngomong, umur berapa Ci? Oh 25. Tapi kelihatan dari telapak tangan atas ya sesuai. 40 tahun.
Kelihatan Bu. Ya, jadi coba lihat. Kelihatan dari mana lagi? Kalau udah mulai tua. Kelihatan kalau udah mulai koleksi kresek supermarket. Udah mulai, ojo dibuang, eman disimpan. Siapa tahu butuh nanti. Udah mulai. Jadi gak bisa lari. Itu semua kronologi. Gak bisa. Gak ada yang bisa memperlambat waktu, gak ada yang bisa mempercepat waktu. Itu kronologi. Nah, yang kedua, waktu di dalam Alkitab ada yang namanya kairos. Kairos ini nggak bisa dihitung, nggak bisa diukur. Karena ini hanya Tuhan yang bisa melakukan. Only God can do it. Dimana Yusuf tiba-tiba dari penjara, langsung dia jadi Perdana Menteri. Itu nggak bisa diukur dengan waktu. Orang mau jadi Perdana Menteri harus naik dulu pelan-pelan. Dari dia naik DPR, naik ini DPRD, DPR. Jadi menteri, Perdana Menteri. Tetapi Yusuf dari seorang kriminal, ya disebut kriminal, tiba-tiba langsung jadi Perdana Menteri. Nggak bisa diukur secara kronologis. Itu namanya kairos. Ayub, dia menghabiskan hidupnya menjadi orang kaya. Tiba-tiba hilang semuanya. Tapi Tuhan pulihkan dia 2 kali lipat langsung. Itu namanya kairos. Di mana tidak bisa dihitung. Rasanya tidak mungkin diukur secara waktu. Tapi bagi Tuhan mungkin. Kenapa waktunya Tuhan? Apa yang membutuhkan waktu 10 tahun, Tuhan bisa lakukan dalam waktu 1 tahun. Ada satu mujizat 38 tahun. Orang lumpuh. 38 tahun lumpuh. Tuhan sembuhkan dalam 3,8 detik. Bangkitlah, berdirilah. Tuhan sembuhkan. Saya berdoa hari ini saudara dan saya mengalami kairos dari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Nah, Tuhan Yesus berkata, this is not my time. Maksudnya ini bukan kronologinya. Artinya ini bukan kronosku. Artinya apa? Tuhan sudah menentukan kronos. Oh, kejadiannya nanti ini. Tetapi tiba-tiba diubah menjadi kronos. Di mana Yesus awalnya berkata, this is not my time. Dia langsung buat mujizat itu. Kenapa? Karena hatinya tergerak. Saudara, saya catat di sini. Kenapa sih? Kok Yesus bisa tergerak hatinya di situ? Sehingga semestinya itu bukan mujizat yang dia lakukan di sini. Mungkin itu nanti. Tapi kenapa dia berubah keputusannya? Catat baik-baik. Karena yang pertama. Apa yang menggerakkan hati Tuhan yang dilakukan oleh Maria? Catat baik-baik. Yang pertama. Karena Tuhan melihat niat dan motivasinya yang benar. Ulangin sama-sama. Tuhan melihat apa? Dan motivasi. Tuhan lihat. Kita semuanya tahu pepatah itu. Ayat itu. Manusia melihat apa yang kelihatan. Tapi Tuhan melihat hati. Tahu gak Tuhan lihat niat saudara. Saudara doa minta sesuatu. Tuhan lihat niat saudara. Kalau doa minta ini niatnya apa? Nah, banyak orang doa Tuhan aku kepingin cepat kaya gitu. Aku kepingin cepat sukses. Tapi Tuhan juga lihat niatnya apa. Saudara semua mau jadi kaya. Niatnya apa? Ada orang mau jadi kaya niatnya mau pembuktian diri. Ada orang yang ingin kaya supaya bisa beli barang bagus, supaya dia bisa pamer. Supaya dia bisa buktiin kepada orang yang pernah merendahkan dia sudah berhasil. Itu niat yang gak bagus, niat yang salah. Pepatahnya itu ada udang di balik kue tiaw. Pastor sorry ngomong kue tiaw. Come on, let's be honest. Kita doa Tuhan, aku ingin punya rumah lebih besar supaya apa? Supaya kalau orang lihat lewat rumah saudara, wih besar ya, kaya ya. Seringkali doa-doa kita, permintaan kita punya niat yang salah. Karena itu Tuhan tunda dulu gak kasih. Sampai niat saudara berubah dari salah menjadi benar. Tuhan lihat dalam hati Maria, gak punya niat yang tersembunyi. Kenapa? Gak ada kepentingan untuk Maria. Kalau anggur itu tiba-tiba ada. Maria bukan I.O. Kita tahu tadi kita udah baca ada I.O.nya sendiri. Maria hanya tamu seperti Yesus dan murid-murid yang lain. Maria gak punya kepentingan apa-apa buat ini. Dia hanya punya satu niat yang benar.
Niatnya apa? Saya catat niatnya dia hanya mau jadi berkat. Ulangin sama-sama, mau jadi apa? Kasih tahu kanan kiri, kamu harus jadi berkat. Ada nggak kita punya niatan kayak gitu? Kalau saya nanti jadi orang kaya, saya mau jadi berkat. Atau saudara pikir nanti kalau saya jadi kaya, nanti saya beli mobil paling baru. Ada nggak kita pernah doa sama Tuhan? Tuhan kalau nanti Tuhan berkati saya, nanti saya mau tolong saudara saya yang gak punya uang. Atau saudara mau pamer sama dia. Seringkali kita terlalu sibuk dengan ingin membuktikan diri kita bahwa kita berhasil, bahwa kita bisa sampai kita lupa. Seharusnya hidup ini bukan tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Tapi hidup ini harus tentang bagaimana saya harus jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Yang mau kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah. Harus jadi berkat. Nah, pernah gak kita rubah gitu? Nah, kalau saudara bisa punya niatan seperti itu, waduh. Hari ini Tuhan pasti tergerak sama doa saudara. Halo, amin. Niat Maria cuma supaya diselamatin nih. Supaya pernikahan ini gak rusak. Supaya pesta ini gak tiba-tiba berhenti. Niatnya itu baik. Niatnya itu mau jadi berkat. Niatnya pikirnya kalau saya bisa tolong kenapa enggak. Mau nolong orang. Dan di situ saat Tuhan Yesus lihat hatinya. Tuhan Yesus langsung mengubah keputusannya. Gak jadi nanti. Sekarang aku tolong. Oh saudara kalau niatnya berubah ya. Saudara gak ada niat pamer. Tuhan lihat benar-benar. Saudara mau jadi berkat. Gak perlu lama. Hari ini juga Tuhan bisa menjawab doa saudara. Tepuk tangan jangan nanggung buat Tuhan. Nah tepuk tangan yang dahsyat. Pertanyaan saya kalau hari ini Tuhan lihat hati saudara. Ada gak niat mau jadi berkat? Ada gak niat kalau saudara dapat berkat langsung bantu orang? Saudara gak perlu lama. Saya baru ngalamin poin ini. Saya dapat khotbah ini beberapa hari kemarin. Saya ngalamin sebelum saya khotbah di hadapan saudara kapan? Tadi jam 12. Saudara, saya itu kan gembala di sini. Artinya di bawah saya ada banyak staff, ada banyak orang-orang di bawah saya yang harus I take care of them. Gereja kita punya budget untuk gaji, untuk ini semua ada. Nah, kebetulan karena saya gembala, punya banyak staff itu banyak yang kasih proposal sama saya. Kasih proposal maksudnya keperluan ini, keperluan itu. Nah gereja makin besar, pasti divisinya makin banyak. Ada divisi kreatif, ada. Jadi semua yang saudara lihat di sini, itu bukan dikerjakan satu orang. Ini banyak sekali staff. Di balik layar, boleh gak kasih tepuk tangan buat pelayan-pelayan Tuhan di balik layar ini. Semua ini ada. Sekarang saya khotbah gitu. Tapi yang menentukan lampu ini, semuanya itu ada orangnya. Dan semua membutuhkan uang. Nah, gereja kita gak ada donatur, saya ngomong apa adanya aja. Gak ada orang yang kaya yang 1 bulan kasih ratusan juta, gak ada. Tuhan yang tahu, God is my witness, gak ada. Gereja kita gak punya donatur, gak seperti yang lain-lain. Karena itu saya harus bijak dalam mengatur budget. Karena kita juga sewa, kita bukan punya tempat ini. Nah, tapi dengan berkembangnya begitu cepat, ya tiba-tiba muncul proposal-proposal. Ya, tiba-tiba datang proposal, perlu ini. Baru proposal datang lagi proposal. Kadang-kadang istri saya, kok proposal lagi? Ya taruhan. Lu baca enggak taruhan? Enggak baca, enggak nanti. Kenapa? Karena proposal atau budget atau uang makin dibaca, tagihan makin dibaca, angkanya makin, enggak makin besar saudara sama aja. Cuma kita yang pusing bacanya. Terakhir, bagian sound, bagian service management yang ngangkat ini, yang nampilin lirik dan lain-lain. Di dalam yang nampilin, yang ganti-ganti bilang, Pastor kita butuh laptop. Laptop kita udah lemot semua. Saya bilang siap. Mereka tanya, kapan Pastor? Sabar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kapan Pastor? Dengerin lagu waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan. Wah. Karena laptop yang diminta bukan laptop yang murah gitu. Bukan cuma 5-6 juta. Laptopnya yang mahal. Staffnya GCS pinter-pinter. Mintanya MacBook. Aduh, ya memang karena perlu ya. Karena memang kita desain semua kan butuh itu. Semuanya butuh yang cepat. Karena di gereja kita semua cepat. Jumlahnya puluhan juta. Sampai hampir 100. Saya Tuhan, saya kan pendeta yang bukan tipe suka cerita sama jemaat gitu.
Ya kan, saya bukan pendeta yang kalau ada keperluan saya ngode sama jemaat. Saudara, kita lagi butuh laptop tapi saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Itu kan kode keras. Tuhan pasti buka jalan, kodenya adalah ya lewat kamu. Gitu. Saya bukan pendeta kayak gitu, saya nggak bisa. Nggak ada yang ngasih ya udah, saya doa. Karena saya percaya kekuatan saya adalah doa saya. Dalam hidup saya nggak pernah minta sama siapapun. Tapi ya gitu, lama jadinya. Kapan? Saya udah jadwalin 2 bulan lagi. Kronos. Tapi ini kan mereka punya sih laptop, tapi mereka kerjanya jadi lama gitu. Sampai kadang-kadang sampai kerjanya sampai malam, karena komputernya pelan. Saya tuh punya hati, saya mau berkati gitu. Iya ya, mereka butuh. Tadi siang jam 12 tiba-tiba ada WA masuk. Saya nggak pengumuman, saudara nggak tahu kan saya butuh laptop. Masuk WA. Shalom. Saya jawab shalom. Pastor tahu saya, dalam hati ya enggak. Nama juga nggak tahu, foto nggak ada, cuma nomor. Saya jawab, siapa ya? Oh saya ibu. Saya nggak sebut namanya, nanti saudara cari tahu siapa saudara ya. Ibu ini, tahu saya. Oh iya bu, kenapa? Ingat saya. Dalam hati enggak. Oh dari mana ya bu? Oh saya ini mamanya adik kelasnya pastor. Hah? Mamanya adik kelas saya. Adik kelas saya kan ribuan sudah. Oh iya puji Tuhan. Pastor saya baru dapat berkat. Boleh nggak saya berkati pastor? Langsung saya jawab boleh. Wah kalau gitu nggak usah lama-lama. Saya chatnya biasanya kadang-kadang balasnya lama. Saya boleh. Lalu dia balas. Oh gitu pastor. Boleh nggak minta nomor rekening? Nah kalau ini nggak langsung. Harus main halus saudara ya, harus main halus, jangan langsung gitu. Nanti kelihatan gitu, biasa bagi nomor rekening gitu kan. Apalagi yang punya stiker nomor rekening, nah itu bahaya. Ah itu kelihatan sering nagih orang. Ya kan saya nggak ada kayak gitu-gitu. Saya bilang, saya pura-pura, buat apa bu? Padahal saya tahu, saya kirim sekarang ya bu, nah gitu. Tapi buat apa? Enggak, ada berkat. Siap bu, saya kirim pelan-pelan gitu namanya. Siap bu, terima kasih. Dia bilang terima kasih. Bu saya jam 12 saya di dalam terus, saya nunggu. Jarang ya saudara yang minta nomor rekening saya, ya udah saya tunggu. Datang makanan nggak masuk. Saya nyanyi, tak selalu lagi kan. Tiba-tiba sampai itu tertawa keras. Nertawain saya, berani banget saudara ya. Menurut pendeta itu hukumannya berat tuh saudara. Ya kan? Tiba-tiba masuk, ting, saya buka. Sebelum buka bahasa roh, saya pikir berapa juta. Saudara tahu yang dikirim persis jumlah yang saya butuhkan. Kok gak ada yang tepuk tangannya? Persis, udah beres. Istri saya aja gak tahu kesaksian ini, baru. Niat saya bukan buat saya kok laptopnya, niat saya buat nolong mereka. Hidup mereka supaya lebih enak. Asal kita ini punya hati mau jadi berkat. Percayalah hati Tuhan tergerak gak tahan, pasti dia berkati saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Yang kedua, secara cepat Markus 1 ayat 40 sampai 42. Markus pasal yang pertama ayatnya yang ke 40 sampai 42. Secara cepat ya. Markus 1 ayat 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh apa Bapak Ibu Saudara? Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. 42 baca sama-sama. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi. Yang kedua, peristiwa di mana hati Tuhan tergerak. Yang pertama, mujizat air menjadi anggur. Yang kedua, orang kusta disembuhkan. Ini peristiwa yang kedua. Di mana ada orang kusta datang memohon kepada dia, hati Tuhan tergerak. Kenapa tergerak? Kita mau belajar. Semua orang pada minta sama dia, sama Yesus. Semua orang pada sujud sama Yesus. Kenapa hati Tuhan tergerak sama orang kusta ini? Kita mau belajar. Nah saudara harus tahu kusta ini penyakit yang gak bisa sembuh. Sampai hari ini pun gak bisa. Saya dulu waktu sekolah dokter, saya
pernah praktek ke panti kusta. Orang kusta itu penyakit kulit. Dan penyakit kusta ini nggak sesuatu yang gampang. Penyakit kusta ini bisa membuat bagian-bagian tubuh bisa lepas. Kalau di tangan, tiba-tiba tangan itu bisa tiba-tiba lepas jarinya. Nggak sakit, nggak ada kayak berdarah, nggak, tiba-tiba lepas. Tiba-tiba hidungnya bisa lepas. Benar, saya nggak bohong. Saya lihat sendiri, saya ke panti kusta. Saya ketemu dengan orang-orang nggak punya jari. Kenapa? Kusta nggak bisa sembuh. Sampai hari ini pun sulit untuk sembuh. Nah, yang membuat lebih parah adalah orang kusta ini sangat dikucilkan. Karena itu saya sebut orang kusta ini mengambil resiko waktu dia ketemu dengan Yesus. Karena hidupnya orang kusta nggak boleh sembarangan ketemu orang. Nah, saya kasih previewnya. Saya kasih konteksnya gini. Orang kusta itu pernah ditulis di Imamat. Kalau saudara baca di Alkitab, Kejadian Keluaran, lalu, lupa semuanya saudara. Drama Korea kok hafal, Kingland kok hafal semuanya orang. Apa? Baca dia Keluaran, Imamat, bilangan ulangan, Yusak, Hakim, itu lagu STT. Ada Imamat. Imamat untuk apa? Imamat untuk kita tahu peraturan-peraturan yang harus kita ambil dan harus kita patuhi. Salah satu yang saya belajar, karena saya pendeta, Imamat buat imam ya. Jadi saya harus belajar tentang Imamat. Nah, salah satunya itu tentang orang kusta. Nah, di Alkitab itu secara singkat, di Alkitab itu ada yang namanya orang bersih dan gak bersih. Zaman dulu, sampai hari ini ya, di Israel, orang Yahudi asli. Orang wanita kalau lagi datang bulan, itu dianggap tidak bersih. Dan tidak boleh bertemu dengan siapapun. Termasuk suaminya. Karena itu di Alkitab ada salah satu mujizat wanita pendarahan berapa tahun. Kenapa 12 tahun? Bukan cuma sakitnya yang membuat dia penderita. Tapi yang membuat dia menderita, dia gak bisa ketemu suami dan mungkin anaknya. Kenapa? Dia pendarahan terus. Dianggap tidak bersih. Nah, tidak bersih itu ada banyak macam. Nah, yang salah satu dianggap paling tidak bersih itu orang kusta. Orang kusta disebut gak bersih. Kalau nyentuh orang yang bersih jadi tidak bersih. Ngerti maksudnya? Ada beberapa peraturan. Saya tunjukin sama saudara peraturannya. Ini semua dari Imamat saya simpulin. Peraturan orang kena kusta. Harus isolasi mandiri. Familiar gak? Orang kalau kena COVID harus isolasi. Di Alkitab Imamat sudah ada. Jadi kita gak usah kaget. Wah, isolasi mandiri. Imamat itu udah ada. Orang kalau kusta isolasi mandiri. Gak boleh ketemu orang. Selama beberapa minggu. Kedua, pakai baju harus compang-camping. Jadi pakai baju gak boleh rapi kayak saya. Bajunya harus bolong-bolong. Ketiga, rambutnya tidak boleh dikuncir. Rambutnya gak boleh dipotong, gak boleh dikuncir. Harus bahasa Jermannya itu gimbal gitu. Jadi kok berantakan semua. Lalu bagian bawah mukanya harus ditutupin. Kayak pakai, itu di Alkitab udah ada. Orang kusta itu kayak orang COVID. Bayangin aja. Orang kalau udah positif COVID gak ada yang berani deket sama dia. Gak boleh deket. Yang lebih parah adalah kemanapun dia pergi dia harus bawa lonceng. Dia mau masuk mall, dia harus bawa lonceng. Ting, ding, 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 ding. Kotor, kotor, unclean, unclean. Artinya apa? Kasih tahu semuanya, aku mau lewat, jangan deket-deket sama aku karena aku kotor. Bayangin. Dan kalau sampai ketahuan orang kusta ini datang sama orang yang bersih, apalagi imam, padahal dia belum sembuh, hukumannya berat. Nah, di sini orang kusta ini tiba-tiba lari ke Yesus setelah Yesus khotbah di bukit. Dia lari ke Yesus, sujud di depan Yesus dengan resiko menyentuh Yesus. Dengan resiko bahwa dia bisa dihukum berat kalau dia datang. Dia datang sujud, dia nangis gitu. Nah, kenapa dia bisa datang? Karena dia yakin bahwa Yesus pasti mau dan pasti bisa menyembuhkan dia. Jadi dia datang aja. Dan itu yang membuat hati Tuhan tergerak. Aduh. Kalau yang lain gak ada resikonya. Datang sama Yesus kalau bisa sembuh ya puji Tuhan. Kalau enggak ya enggak. Tapi orang ini mempertaruhkan seluruh hidupnya. Bahkan nyawanya. Hanya untuk bertemu sama Yesus. Apa yang menggerakkan hati Tuhan Bapak Ibu Saudara? Yang pertama tadi niat kita motivasi yang baik mau jadi berkat. Yang kedua yaitu yang menggerakkan hati Tuhan adalah iman yang Tuhan mau. Orang kusta ini punya satu iman yang Tuhan mau. Bukan iman sembarangan. Tapi iman yang Tuhan mau. Apa iman yang Tuhan mau? Saya catat iman yang Tuhan mau adalah iman yang disertai dengan berserah dan berharap.
Ulangin sama-sama, berserah dan, kasih tahu kanan kiri, berserah dan berharap. Ayat 40, ambilin Markus 1 ayat 40, kita udah mau selesai. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, baca sama-sama, 1, 2, 3, kalau, belum semuanya, kalau, sekali lagi, kalau engkau, apa? Stop di situ, kalau engkau mau. Ini menunjukkan berserah. Berserah artinya apapun yang terjadi, saya ikut kehendak Tuhan. Ini imannya. Dia datang sama Yesus, bukan dia nuntut, Yesus sembuhin aku. No. Dia bilang, Yesus kalau engkau, ini namanya berserah. Tuhan, kalau engkau mau tolong saya. Wih, bisa gak kita kayak gitu doanya? Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan tolong. Kita suka maksa Tuhan. Kita suka ngancem Tuhan. Berserah itu kayak gitu. Kalau engkau mau. Saya kalau doain orang ya, saya kan sering doain orang sakit, doain orang yang punya masalah. Saya nggak pernah hari-hari ini saya udah rubah doa saya. Saya nggak pernah doa Tuhan pasti sembuhkan, enggak. Saya nggak pernah ngomong gitu. Saya kalau doa, saudara boleh contoh, saya kalau doa selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan orang ini sakit parah. Tuhan kalau boleh, sembuhkan dia. Lagi, kalau apa? Kalau boleh sembuhkan Tuhan. Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Itu namanya berserah. Berserah itu Tuhan kalau boleh. If you want. Not what I want, what you want. Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Karena memang bukan hak kita gitu. Bukan hak kita untuk memaksa atau ngatur Tuhan. Tapi kita bolehlah berserah. Tuhan kalau Tuhan mau. Bayangin kalau saudara punya anak. Anak saudara datang saudara minta handphone. Anak-anak sekarang kan kembali masuk sekolah. Biasanya minta handphone baru. Anak-anak biasanya salah mintanya. Pak, ayo handphone yang paling baru. Beliin. Gitu kan. Tapi coba anak saudara tiba-tiba datang. Pak. Papa. Pasti saudara. Iya nak, kenapa? Iya pak. Teman-temanku pada ganti iPhone 14. Aku iPhone 6. Tapi ya gak apa-apa sih. Lemot-lemot juga gak apa-apa. Tapi kalau boleh gak apa-apa beliin. Saudara ngomong apa? Ya gak apa-apa ya tak beliin. Meskipun cicilan 12 bulan 0%. Tapi itu masalah yang lain. But pasti saudara lulu gak sih? Pasti saudara, iya nak, ayo kita ke mall nak. Tapi coba kalau anak saudara, papa lah wes ngomong ya. Papa wes ngomong, papa beli no. Ayo mana buktinya sekarang? Dari dulu gak dibeli no. Anak saudara ngomong apa? Ya duitku cariin duitmu dewi. Hello? Kita sama Tuhan juga gitu. Tuhan aku klaim janjimu. Come on church. Saya selalu tidak pernah mengajarkan jemaat GSS untuk klaim janji Tuhan, itu salah. Karena itu bukan hak kita untuk klaim. Bukan hak kita untuk klaim dan kita memaksa Tuhan. Tuhan yang ini Tuhan harus kerjakan. No. Saya ajarin jemaat. Kalau boleh. Tuhan kalau boleh tolong saya. Kalau boleh sembuhin saya. Itu berserah. Tapi bukan cuma berserah. Nanti semuanya jadi melo. Tuhan kalau boleh. Kalau boleh. No. Tapi berserah dan berharap. Harap itu apa? Berharap itu kita berserah. Tapi kita berharap kalau ada satu yang bisa tolong, hanya Yesus yang pasti bisa tolong saya. Tuhan kalau lihat itu, Tuhan gak tahan Pak Bu. Tuhan lihat orang ini. Gak nuntut, gak maksa, cuma kalau Tuhan mau. Engkau pasti bisa. Bayangin kita datang sama Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan pasti bisa. Yang lain gak bisa. Tuhan pasti bisa. Tuhan lihat gitu, Tuhan gak tahan. Pasti dia jawab doa saudara. Kasih tepuk tangannya paling meriah, tepuk tangan. Yes. Iman itu berserah dan berharap. Yang ketiga yang terakhir, pemain musik silakan naik. Markus 6 ayatnya ke-34 sampai 37. Salah satu mujizat yang paling terkenal Yesus terlihat di sini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka baca sama-sama dengan saya 1 2 3 belum semuanya. Maka apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu ia mulailah mengajar banyak hal kepada, stop di situ. Dan akhirnya nanti kalau kita baca, Tuhan Yesus membuat mujizat 5 roti, kasih makan 5.000 orang. Tahu nggak 5 roti 2 ikan ini mujizatnya mestinya nggak terjadi. Wah, kalau saudara belajar firman ya nggak ada habisnya. 5 roti 2 ikan kita selalu belajar, kenapa kok bisa jadi 5 roti karena iman. No. Semestinya mujizat ini nggak ada di Alkitab. This is not supposed to happen. Kenapa? Kalau saudara tarik sedikit, nggak usah jauh-jauh, tarik sedikit. Tuhan Yesus itu mestinya nggak mau ngajar. Mestinya nggak mau khotbah di depan 5.000 orang itu. Karena itu dia naik perahu. Kenapa dia naik perahu? Dia habis ngajar nih. Lagi ngajar banyak orang. Ya, ngajar banyak orang. Terus dia dapat kabar bahwa sepupunya mati. Siapa sepupunya Yesus? Yohanes Pembaptis lagi khotbah di depan Herodes. Herodes memenggal kepalanya. Yohanes Pembaptis mati. Dia Yesus dengar gitu, hatinya sedih. Lalu ia bilang, mari kita menyeberang, kita berdoa dan istirahat. Gak mau khotbah lagi. Saya ngerti posisi Yesus. Saya kalau mau khotbah, dengar kabar buruk, saya pasti gak bisa khotbah. Kenapa? Hatinya lagi sedih. Yesus karena itu naik perahu. Nanti baca di rumah, saya gak punya waktu. Dia naik perahu, nyebrang. Dan begitu dia sampai mendarat, 5.000 orang yang tadi ikut dia, ngikutin dia. Yesus nyebrang, 5.000 itu ikut jalan. Cari Yesus. Yesus sampai 5.000 udah siap dengerin dia. Waduh. Yang ketiga peristiwanya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Di sini hati Tuhan tergerak. Kenapa? Hati Tuhan tergerak, saya catat. Yang menggerakkan hati Tuhan di sini adalah orang-orang yang mau digembalakan. Ulangin sama-sama, orang-orang yang mau apa? Dikatakan mereka seperti orang yang gak ada gembalanya. Karena itu Yesus lagi sedih, lagi capek, mungkin dia lagi udah kesel. Karena dia baru dengar saudaranya baru meninggal. Dia manusia 100%, dia Tuhan 100%. Tetapi waktu Tuhan lihat 5.000 orang ini, Tuhan tergerak. Kenapa? Karena Tuhan melihat mereka lapar dan haus akan firman. Tahu nggak, Tuhan itu paling hatinya nggak tahan. Kalau lihat jemaat yang datang haus dan lapar akan firman Tuhan. Yesus paling nggak tahan. Orang datang ke gereja haus sama hadirat Tuhan. Saya tuh selalu percaya ada bedanya orang yang beribadah dan tidak. Pasti ada beda. Karena hati Tuhan pasti nggak tahan lihat orang beribadah. Hati Tuhan gak tahan lihat saudara. Saudara dengar firman sungguh-sungguh. Aduh. Saya aja kalau lihat jemaat yang haus akan firman, dengerin sungguh-sungguh, catat sungguh-sungguh. Oh, hati saya itu seneng banget. Saya ini gini-gini kalau saya khotbah, saya tuh ngeliatin jemaat. Makanya saya lihat kanan kiri. Saya tuh kalau lihat ada 1-2 orang yang benar-benar denger gini. Waduh, hati saya itu selalu ngomong, Tuhan berkati orang ini. Tuhan. Bener. Saya tuh dalam hati pasti doain jemaat-jemaat yang kayak gitu. Ya dia benar-benar sungguh-sungguh. Aduh Tuhan berkati orang ini. Saya kalau lihat jemaat menyembah, saya lihat ada orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Hati saya itu Tuhan berkati orang ini. Saya gak bisa bayangin Tuhan. Saya memposisikan diri saya kalau Yesus. Saya lihat begitu banyak orang yang haus akan Tuhan. Waduh. Hati Tuhan tergerak. Dan Tuhan membuat mujizat. Saya doa hari ini. Kau mau digembalakan. Hari ini engkau mau setiap minggu datang di tempat ini. Setiap pagi engkau ikut doa pagi. Hari Kamis doa malam. Engkau datang ibadah. Bukan sebagai rutinitas. Tapi engkau haus akan firman. Engkau haus akan hadiratnya. Engkau haus akan pribadinya. Dan engkau akan lihat engkau menggerakkan hati Tuhan. Dan dia melipat gandakan. Membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berkat-berkat melimpah tercurah dalam hidupmu. Bagian berdiri bersama-sama. Bagian berdiri. Saya mau berdoa buat saudara. Bagian berdiri. Berdoa. Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-jemaat-Mu semua. Angkat tangan saudara. Hari ini hamba-Mu berdoa bagi tangan-tangan yang diangkat. Biarlah Tuhan engkau tergerak. Hatimu tergerak. Saat engkau melihat hati kami. Hamba-Mu tidak tahu masalah yang dihadapi jemaat-Mu. Tapi satu hal yang hamba-Mu tahu. Engkau sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau sanggup mengubah Kronos menjadi Kairos. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kau lihat hati-hati yang punya motivasi yang benar. Yang mau jadi berkat. Engkau lihat orang yang haus akan firman. Rindu akan firman Tuhan. Hamba-Mu tahu
Hati Tuhan tergerak dan hamba-Mu berdoa hari ini. Seperti firman-Mu berkata, Tuhan tidak akan lambat-lambat untuk turun tangan dan menolong jemaat-Mu. Apapun masalah mereka, Tuhan buka jalan yang susah. Berikan penghiburan yang sakit, dalam nama Yesus sembuhkan. Yang punya persoalan ekonomi, rumah tangga, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Turunkan tangan saudara, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biar firman-Mu terus hidup dan berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita mau katakan, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan.